Kembalinya Raja Serigala. Bab 141 menyerah. Li Dafan mundur 3 meter dan tiba pada posisi yang cukup jauh dari Chen Fan. Dia meregangkan otot-ototnya, sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan menyeringai. Kemudian, dia memegang kepala kelompok itu, melangkah 2 langkah sekaligus, dan melangkah mendekat. Ketika dia berada kurang dari setengah meter dari Chen Fan, dia tiba-tiba melompat seperti seekor harimau yang menerkam rusa. Di udara, tinjunya ditarik ke belakang seperti busur. Ah! Sambil meraung, tinjunya melesat ke arah Chen Fan bagaikan bola meriam. Semua orang tercengang. Terutama Su Jiao dan Xiong Hu, yang baru saja tiba, juga panik ketika melihat pukulan Li Dafan. Kalaupun terjadi tabrakan langsung, tidak ada satupun dari mereka yang punya keyakinan 100% bahwa mereka bisa menerima pukulan itu. Di sisi lain, Tao Yue yang berdiri di sampingnya, sudut mulutnya sedikit terangkat, tampak geli. Dia tahu betapa beraninya Li Dafan menantang bosnya. Segala hal acak yang dilakukan bos dapat diberikan kehormatan kelas 1 di tangan mereka. Bagaimana mereka dapat menantang raja seperti itu? Chen Fan masih tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya, dengan kedua tangannya di belakang punggungnya seperti biasa, dan dia bahkan tidak membuat persiapan apapun untuk mempertahankan diri dari serangan Li Dafan. Li Dafan sangat marah dan melayangkan pukulan ke arahnya secepat kilat. Su Jiao mendengus, mengapa guru tidak melawan? Benar saja, Chen Fan tidak melawan sama sekali. Ledakan. Pukulan Li Dafan mengenai dada Chen Fan dengan sungguh-sungguh. Tabrakan hebat itu membuat kulit kepala Su Jiao dan Xiong Hu terasa geli. Dengan tabrakan sebesar ini, tulang dada seseorang pasti akan patah. Namun, tidak terdengar suara tulang patah seperti yang diperkirakan. Tidak ada teriakan juga. Hanya terdengar suara rendah penuh penghinaan, itulah akhirnya. Aku menggunakan lebih dari sekadar gelitik yang kau gunakan. Li Dafan juga terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa pukulan yang dia gunakan untuk membunuh seekor sapi di desa tidak akan berpengaruh pada pria di depannya. Ini tidak mungkin. Baru saja ia bertanya-tanya, tiba-tiba ia merasa tinjunya seperti memukul kapas dan benar-benar penyok. Dia memperhatikan dengan seksama dan melihat senyum di bibir Chen Fan. Tidak bagus. Dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sudah terlambat. Suara Chen Fan seperti lonceng kematian. Wah! Chen Fan memukul Li Dafan dengan dadanya dan dia terlempar sejauh 5 meter. Ledakan. Tumpukan batu bata dan ubin di sebelahnya hancur ke tanah, dan Li Dafan sangat terluka akibat terjatuh hingga organ-organ dalamnya terasa sakit. Su Jiao tercengang. Apakah payudara bisa mengalahkan pria sekuat itu? Bagaimana itu mungkin? Napas Xiong Hu juga menjadi lebih berat. Ternyata Chen Fan menunjukkan belas kasihan ketika dia menendangnya di atas ring. Kalau tidak, setiap tendangannya akan cukup untuk membunuhnya. Tiba-tiba, kebenciannya terhadap Chen Fan tampak tidak begitu kuat, dan dia bahkan merasakan semacam kekaguman padanya. Ia menggelengkan kepalanya kuat-kuat, berkata pada dirinya sendiri bahwa ia datang ke sini bukan untuk mengaguminya, melainkan untuk menimbulkan masalah dan membubarkan prajurit serigala terkutuknya. Chen Fan dengan tenang mendatangi Li Dafan, dan Li Dafan mundur 2 langkah. Kau orang kuat, bunuh saja aku. Aku akan mati juga. Aku tidak akan menyesal mati di tanganmu. Chen Fan menendang Li Dafan, lalu menendang wajahnya. Katakan padaku, mengapa kamu ingin menjadi pembelot? Wajah Li Dafan diinjak, dan segala macam emosi, termasuk rasa malu dan marah, melonjak dalam hatinya. Dia ingin mendorong Chen Fan, namun sayang Chen Fan seperti gunung Tai dan dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Sialan, kau boleh membunuhku atau mencincangku sesuka hatimu, tapi jangan injak-injak harga diriku. Li Dafan meraung. Chen Fan memutar wajah Li Dafan dengan jari kakinya, katakan padaku, mengapa kamu ingin menjadi pembelot? Li Dafan mencengkeram tanah dengan erat, sangat marah. Tidak seorang pun dapat bertahan hidup selama 3 bulan dalam pelatihan semacam ini. Detik pertama Anda memasuki kolam pelatihan, setidaknya 5 Mastiff Tibet akan menyerbu ke arah Anda, dan akan semakin banyak lagi nanti. Lebih baik aku mati berdiri daripada digigit anjing sampai mati. Li Dafan berbicara dengan suara nyaring dan kuat. Ayo, bunuh aku. Ayo mulai, cepat. Semua orang menahan napas, menunggu keputusan Chen Fan. Namun, Chen Fan dengan lembut menjauhkan kakinya. Bab 142 menaklukkan. Buaya besar, buka pintu kamp pelatihan. Chen Fan berbalik dan berkata kepada administrator di sebelahnya. Kamp pelatihan itu sebenarnya adalah bangunan seperti kolam dengan kedalaman 5 meter. Namun, terdapat berbagai kendala dan infrastruktur yang digunakan untuk pelatihan. Lebih jauh lagi, tentu saja ada protagonis di kamp pelatihan, sekelompok Mastiff Tibet yang meneteskan air liur karena kelaparan. Buaya besar itu tidak membuang waktu dan langsung membuka kunci pintu. Dia tidak berani membukanya secara langsung. Lagi pula, suara pintu yang baru saja dibuka menarik gonggongan 8 ekor anjing Mastiff Tibet. Adegan mereka merobek pintu besi dan menggigit pagar besi membuat kulit kepalanya geli. Tao Yue sedikit mengangkat sudut mulutnya, berjalan ke arah Li Dafan, dan menepuk-nepuk debu di wajahnya, kamu sangat beruntung. Jika saat itu adalah masa perang, pembelot sepertimu pasti sudah ditangani sejak lama. Hanya saja. Tao Yue melirik Chen Fan dengan penuh minat, sekarang, kamu punya hadiah. Lagi pula, tidak ada yang bisa tinggal di sana.
Sekelompok orang mengikuti jejak Chen Fan dan datang ke kamp pelatihan. Su Jiao dan Xiong Hu juga mengikuti. Li Dafan yang tubuhnya dipenuhi debu dan kotoran juga ikut berdiri dan mengikutinya. Chen Fan datang ke pintu dan mengingatkan dengan keras, "Tuan, saya belum memberi makan Mastiff Tibet ini pagi ini." Mereka sangat ganas. Begitu kata-kata itu terucap, beberapa Mastiff Tibet berlomba-lomba mencabik-cabik kusen pintu. Jika pintu besi itu tidak cukup keras, Mastiff Tibet pasti sudah mencabik-cabiknya. Su Jiao dan yang lainnya terkesiap. Tibetan Mastiff adalah anjing yang paling ganas, sangat kejam dan brutal. Ada banyak contoh tentang Tibetan Mastiff yang membunuh orang. Ketika mereka mendengar kata Tibetan Mastiff, mereka menjadi ketakutan. Namun, Chen Fan sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan menendang pintu kamp pelatihan hingga terbuka dengan keras. "Oh tidak, caramu membuka pintu akan membuat Tibetan Mastiff marah." Buaya itu langsung ketakutan setengah mati. Melarikan diri dari pintu dengan kecepatan 100 meter. Li Dafan yang menyaksikan kejadian ini dari belakang, sedikit mengangkat sudut mulutnya. "Kamu mencari kematian." Setelah 5 hari pelatihan di kamp pelatihan, ia sudah memahami karakteristik Tibetan Mastiff. Jika Anda lembut padanya, ia akan mengibaskan ekornya pada Anda. Jika kamu kejam padanya, maka ia pasti akan lebih kejam kepadamu. Sungguh. Ketika pintu terbanting keras ke dinding, suara keras itu mengejutkan Tibetan Mastiff. Mastiff Tibet hitam berbulu panjang itu memperlihatkan matanya yang seperti lentera. Aduh. Hanya dalam 30 detik, lebih dari 20 Mastiff Tibet berkumpul di pintu. Setiap kepala memperlihatkan taringnya yang putih dan tajam. Tiba-tiba muncul sekumpulan mata yang memancarkan cahaya merah, begitu rapatnya hingga membuat kulit kepala orang-orang terasa geli. "Hai!" Chen Fan melangkah mendekat dan melirik semua Mastiff Tibet, lalu aura pembunuh dari kedalaman neraka bangkit. Dia turun seperti dewa iblis, memerintah dunia. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak bersujud menyembah. Hal ini juga membuat Mastiff Tibet gemetar ketakutan. Keganasan di mata mereka berangsur-angsur memudar, dan taring di mulut mereka juga ditarik kembali. Berlutut dan menyerah. Semua orang tercengang. Seorang seniman bela diri melatih kekuatan internal dan menunjukkannya secara eksternal. Seorang master sejati tidak pernah menaklukkan musuh dengan tinju, tetapi mengalahkan musuh hanya dengan auranya. Jelas saja, temperamen Chen Fan membuat anjing Mastiff Tibet ini merasa takut. Li Dafan melihat pemandangan ini dengan wajah malu. Menurutnya, tidak ada seorang pun yang bisa berlatih di kamp pelatihan ini selama 3 bulan. Namun, pria di depannya benar-benar menghancurkan pandangannya. Dia bukan hanya mampu bertahan hidup, tetapi dia juga mampu membuat anjing Mastiff Tibet ketakutan hanya dengan tatapannya. Dia tidak dapat membayangkan berapa kali dia harus melalui pembunuhan untuk mengembangkan momentum seperti itu. Su Jiao juga tercengang. Dia tampak memikirkan situasi selanjutnya, tetapi yang mengejutkan, jika dia pernah melihat Chen Fan sebelumnya, dia akan sangat takut pada Mastiff Tibet ini, tetapi sekarang dia memiliki dorongan untuk segera masuk dan bertarung dengan Mastiff Tibet di sini. Ekspresi wajah Xiong Hu bahkan lebih buruk. Menurut rencana, dia datang ke sini untuk membuat masalah, tetapi sekarang tampaknya dia bahkan tidak bisa mengalahkan seekor anjing, apalagi membuat masalah di depan Chen Fan. Setelah Chen Fan keluar, buaya besar itu menutup pintu, dan kemudian anjing Mastiff Tibet berani menggonggong beberapa kali. Chen Fan tidak melihat ke arah Li Dafan, tetapi berkata, "Buaya besar, ku dengar masih ada 100 Mastiff Tibet yang belum dimasukkan, kan?" Buaya itu mengangguk, "Ya, mereka dibiarkan kelaparan selama 2 hari seperti yang diharuskan." Chen Fan mengangguk puas, "Oke, masukkan semuanya sekarang." Dalam sekejap, semua orang tampak ketakutan. Bersambung.